Terima kasih Pak Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta pimpinan ranting Muhammadiyah Pedurungan Tengah, sejamaah yang senantiasa semoga diberkahi, disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan baik ini di pagi hari yang penuh dengan keceriaan ini di Masjid Al-Kautsar, di tempat yang baik ini bersama orang-orang baik, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidup dan kehidupan ini. Di antara nikmat yang kita rasakan yaitu kemampuan panjenengan untuk berangkat ke Riyadul Jannah, taman-taman menuju surga, majelis ilmu, majelis zikir, dan juga masjid merupakan nikmat diniyah yang tidak semua orang bisa merasakannya. Sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benerang minal dhulumatil nur. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi ini Muharram, bulan penguatan iman dan amal. Allah itu memuliakan 4 bulan di antara 12 bulan. Sekalipun semua bulan itu mulia, tetapi ada 4 bulan yang memang Allah berikan penjelasan, dan bulan ini adalah 4 bulan ini adalah bulan di mana setiap amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Jika kemudian kita berbuat dosa, maka dosanya juga akan berlipat-lipat. Mengapa kemudian Allah menjadikan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu sebagai bulan mulia? Karena di dalam bulan-bulan ini tidak diperbolehkan ada peperangan. Pada bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, Allah menginginkan umat muslim itu mendapatkan ketenangan dan perdamaian dalam ataupun lahir dan batin pada saat melaksanakan ibadah haji. Dan di musim bulan Muharram serta Rajab, banyak umat Islam yang melakukan umrah, sehingga kemudian di bulan-bulan ini ya, siapa di antara umat yang melakukan amal soleh maka pahalanya akan dilipat gandakan, sekalipun sebaliknya demikian, yang berbuat dosa akan dilipat gandakan perbuatan dosanya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada yang menyuruh kepada Allah
mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Maka kandungan di dalam ayat ini yang pertama adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai manusia itu, kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Engkau ini umat yang terbaik yang dilahirkan ke muka bumi ini. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, dan wa tanhauna 'anil munkar. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru, ya, man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut dengan orang hijrah itu adalah orang yang mampu, ya, menahan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, al-muhajiru man hajara, orang yang berhijrah dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Fussilat ayat 33 ini poin yang pertama adalah menyeru kepada Allah, sampaikan kebaikan itu. Jadi tugas kita itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan apa? Tangan. Tangan itu apa? Bisa kekuasaan. Panjenengan sebagai ketua RW bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Panjenengan sebagai ketua RT bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Panjenengan sebagai tokoh masyarakat di sini misalnya, atau di desa atau di kampungnya, bisa gunakan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selain dengan biliat, ya, fa illam yastati fa bilisanih, dengan lisan menyampaikan, wa qulil haqqa walau kana muran, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Wa qulil haqqa walau ala anfusikum, katakan kebenaran itu sekalipun pada diri kita. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Karena banyak orang yang sungkan kalau saudaranya itu melakukan perbuatan mungkar, kalau kelompoknya melakukan perbuatan mungkar, tidak mau meluruskan. Karena apa? Sungkan, segan. Apalagi dia di dalam pengurusan organisasi memiliki pucuk pimpinan misalnya, padahal perbuatannya salah. Jadi Allah tegaskan namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak pandang bulu siapapun dia. Ya salah, ya salah. Benar, ya benar. Begitu. Maka sifat Nabi itu kan ada 3. Apa 4? Apa yang pertama? Sidik. Nah, sidik itu apa? Jujur. Nah, jujur ini kan perintah dari Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa menegakkan kejujuran. Karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu mengarahkan kalian kepada pintu surga. Jadi sekarang mudah apa tidak ibu bapak mencari orang jujur? Mudah apa tidak? Mudah apa sulit? Mudah, Bu, di tempat-tempat jujur kacang hijau ya. Susah, Bu, mencari orang jujur sekarang. Coba. Di pemerintahan diamanahi menjadi menteri laut, kelautan malah jadi bajak laut. Ya? Diamanahi menjadi menteri kehutanan malah kemudian merusak hutan. Kan begitu. Yang disalahkan kemudian pohonnya, katanya pohonnya tumbang, kan begitu, seperti itu, sudah lapuk. Padahal kemudian Allah memperlihatkan apa yang dilakukan oleh mereka, ternyata pohon itu ada nomor-nomornya, kan begitu. Ya, cara mereka mengelak dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini akibat ketidakjujuran. MBG, ya, gitu. MBG termasuk SPPG-nya menjadi produk subhat di dalamnya. Karena apa? Mengandung barang-barang haram di dalamnya, merugikan masyarakat. Tapi bagi sebagian yang terlibat di dalamnya, mbok jangan begitu. Bagi kita, Nabi memerintahkan tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan walaupun langit mau runtuh. Jadi itu yang harus dilakukan. Benar ya benar, salah ya salah. Jangan sungkan dengan siapapun, walaupun itu saudara kita, walaupun itu anggota ormas kita. Walaupun salah, katakan salah, benar katakan benar, karena itu diantara ciri orang yang beriman yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Tuh, orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu kata Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang bahagia. Jadi orang yang tidak bahagia itu yang anti terhadap kebaikan, yang tidak suka kalau ada orang mencegah kemungkaran, itu orang yang tidak bahagia. Seperti itu, marah-marah dan lain sebagainya, mengancam, menteror dan lain sebagainya. Selanjutnya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mengerjakan amal soleh. Wa amilas salihah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, "Man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa khasirun." Siapa yang amalannya hari ini sama dengan sebelumnya, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fa huwa rabihun. Siapa yang amalannya lebih baik dari sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi fa huwa mal'un. Siapa yang amalannya justru lebih buruk daripada sebelumnya, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu beramal soleh. Jadi Allah katakan, siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang yang menyuruh kepada jalan Allah dan beramal soleh. Jadi tidak hanya menyeru. Karena banyak orang yang pintar tapi tidak benar. Pintar dengan benar beda apa tidak, Pak? Beda apa tidak? Ya, banyak orang pintar tapi tidak benar. Ya, banyak orang pintar tapi tidak benar itu akhirnya apa? Menjadi orang merasa pintar, bukan pintar merasa. Beda tidak? Pintar merasa dengan merasa pintar, beda tidak? Hah? Beda. Nah, jadi orang yang merasa pintar dikritik itu bilang bahasa-bahasa, emang gue pikirin indasmu dan begitu, seperti itu. Nah itu ya, merasa pintar kan begitu, tidak mau dikritik kan begitu ya, malah nyinyir kan begitu kepada orang yang memberikan masukan. Betul tidak, Pak? Kenapa? Karena dia merasa pintar seperti itu. Jadi di antara mukmin yang beramal soleh hebat itu persis Allah lukiskan di dalam surah Ali Imran ayat 16. Apa kata Allah? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang ketika berdoa kepada Allah, sekalipun dia sudah memaksimalkan ibadah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan manusia, tetapi ketika berhadapan dengan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih merasa belum melakukan apa-apa dengan berkata, Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Begitu seorang mukmin yang beramal soleh. Maka di dalam Islam ada surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kan begitu? Illal ladzina amanu wa amilus salih. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Jadi asbabun nuzul dari surah Al-Asr ini, kebiasaan orang-orang kafir pada waktu itu berkumpul di sore hari, mereka bergibah, ya.
ngomong-ngomong ngalor ngidor tentang status dirinya, tentang kedudukannya, tentang kehebatan sukunya, tentang kehebatan jabatannya, sehingga kemudian saling ketersinggungan terjadi satu sama lain. Seperti itu. Ada yang dikritik, marah dan lain sebagainya, bilang endasmu kan begitu, bilang gue pikirin dan lain sebagainya. Seperti itu. Persis seperti itu. Sehingga kemudian akhirnya mereka mengatakan bahwa di setiap sore itu sesungguhnya waktu yang mendatangkan kesialan. Maka turunlah surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalih wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi orang yang merugi kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling bertausiah dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kalau orang kemudian berkumpul-kumpul tidak beramal soleh adalah sesuatu yang merugikan. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sekalipun kita sudah beribadah maksimal di hadapan Allah, jangan kemudian terbesit dalam hal ibadah itu merasa cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian berdampak kepada perilaku kita, berdampak kepada etika pergaulan sosial. Bertemu dengan siapapun tetap kita rendah hati, jangan kemudian menyombongkan diri bahwa kita sudah berbuat apa-apa baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerminan orang yang beramal soleh. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekecil apapun kebaikan itulah amal soleh. Ya. Sekecil apapun itu kebaikan, itulah amal soleh. Panjenengan datang dari rumah yang jauh-jauh, dan bahkan saya ini datang dari Wijen ya. Sebelumnya saya ngisi pengajian dulu di Limbangan, makanya saya pamit ke Pak Nasir. Pak Nasir mungkin saya agak telat sedikit karena saya ngisi kajian dulu di PCM Limbangan sana. Karena sebelumnya saya ngisi di Kaliwungu Selatan sampai jam 12, saya tidur cuma 3 jam. Itu ya. Bismillah, insya Allah ada jalan. Dan alhamdulillah saya tidak telat ternyata datang ke sini. Ya. Jadi kalau kemudian kita melakukan aktivitas, menanamkan energi positif, niatnya amal soleh, diringankan ibu bapak, diringankan. Ya. Saya sambil berdoa, ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Berzikir, Allahu akbar, subhanallah, 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 seperti itu. Tidak watan ngebut. Ada orang ngebutkan tanpa pertimbangan, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagian dari amal soleh. Nah, sebab itu ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dari ayat ini kita memahami menyatakan diri sebagai seorang muslim. Jadi teguhkan hati dan juga ucapkan bahwa kita setelah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan isyhadu bi anna muslim. Maka yang membedakan muslim dan bukan Islam itu adalah pada perilakunya. Kenapa? Eropa mudah sekali kemudian orang-orang Eropa dan Amerika mereka pindah menjadi muslim. Kenapa? Karena orang-orang Eropa itu melihat akhlak orang-orang Islam di negara Eropa. Ya, melihat akhlak orang Islam di negara Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, memang janji Allah, lillahil masyriqi wal maghrib, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka sekarang itu ibu bapak, menurut Bernard Lewis, Eropa ini sekarang sedang mengalami krisis kependudukan. Disebabkan apa? Disebabkan adanya LGBT. Krisis kependudukan. Kenapa? Banyak orang Jerman tidak mau menikah dan justru menjalin hubungan sesama jenis, sehingga kemudian mengalami depopulasi, krisis kependudukan yang justru menguntungkan bagi muslim. Banyak datang imigran muslim,
dari Timur Tengah, dari Turki, lalu beranak pinak di sana. Sehingga kelak kemudian kata Bernard Lewis di dalam bukunya Discovery Muslim of Europe, Muslim menemukan Eropa. Disebabkan kenapa? Orang-orang Eropa banyak tidak mau menikah, mereka justru melakukan pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sehingga Jerman, Perancis sekarang sedang mengalami yang namanya krisis kependudukan. Dan di antara tokoh agama mereka mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia hanya Islam. Sementara agama-agama lain sudah banyak tokoh agamanya menjadi LGBT. Jadi menunjukkan diri kita muslim dengan apa? Perilaku. Lalu kemudian, ibu tahu LGBT? Tahu ya? LGBT itu L-nya apa? Lesbong. Ya, kelompok yang suka perempuan dengan perempuan. G-nya apa? Gay, laki-laki dengan laki-laki. Biseksual, ya. Biseksual itu dua, ya perempuan suka, laki-laki juga dia suka, kan begitu. Transgender yang mengubah kelamin, kan begitu, seperti itu. Nah, ini makhluk-makhluk laknat ini adalah kaum Nabi Lut pada tempo dulu yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para LGBT ini adalah para pelanggar HAM terberat di dunia karena akan memusnahkan penduduk di dunia. Oke, oleh sebab itu, ibu bapak, mohon kalau punya putra putri kuliah, tolong diawasi, karena sekarang banyak komunitas-komunitas di kampus-kampus Islam, bahkan ada grup-grup LGBT sekarang. Mengerikan. Mereka membuat grup-grup WhatsApp LGBT, ya. Seperti di Facebook, di Instagram, sudah tidak malu-malu lagi muncul di Instagram, ya, boti, kan begitu, seperti itu. Nah, ini yang panjenengan harus waspada terhadap putra-putri panjenengan yang kuliah, misalnya, apalagi kuliahnya jauh di Yogyakarta, di Jakarta, tolong diperhatikan lingkungan kos-kosannya, jangan sampai kos di lingkungan yang jauh dari masjid. Nah, ini, gitu ya, seperti itu, diperhatikan dan kemudian dijaga perilakunya. Nah, jadi selanjutnya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isyhadu, tunjukkan diri kita muslim. Bagaimana dengan perilaku kita? Maka kata pepatah Arab, lisanul hal, ya, afsah min lisanil qaul. Jadi bahasa perilaku itu jauh lebih berpengaruh daripada bahasa perkataan. Ya, jadi bahasa perilaku menunjukkan keteladanan itu, ya, jauh lebih baik daripada dengan perkataan. Nah, sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya kemudian menyeru, tetapi kemudian setelah menyeru lalu kemudian dia beramal soleh, dan kemudian beramal soleh kemudian tunjukkan dengan amal soleh itu bahwa saya ada seorang muslim, bahwa saya seorang muslim, seperti itu. Karena banyak orang mengaku, ya, ragu-ragu dan tidak mau menunjukkan identitasnya sebagai muslim di dalam kehidupannya. Mau menunjukkan identitasnya sebagai muslim manakala musim pemilu. Biasanya tidak pernah pakai kerudung karena biar terpilih oleh para pemilihnya pakai kerudung. Tidak pernah datang ke masjid, mendadak datang ke masjid, kan begitu. Menunjukkan jati dirinya muslim itu ketika musim pemilu. Nah, orang-orang yang semacam ini dia pura-pura menjadi seorang muslim. Jangan pilih orang-orang yang semacam ini ketika dia mencalonkan diri jadi pemimpin. Pilihlah muslim yang betul-betul bahwa dia adalah memang taat. Taatnya itu bukan karena taat by accident, tapi taatnya adalah taat by design. Beda, Bu, taat dengan by design dengan taat dengan by accident. Taat by accident itu ya taat karena ada faktor X. Ya, mau main sinetron pakai kerudung karena apa? Judul sinetronnya wanita soleha, kan begitu. Kalau tidak memerankan sebagai artis, dia pakai rok mini lagi, kan begitu. Itu namanya soleh yang disinetronisir, bukan didramatisir, kan begitu ya. Seperti itu. Sama seperti ada orang kemudian melakukan tindakan korupsi, ketika di sidang ujuk-ujuk pakai pakaian muslim, kan pelecehan itu namanya.
Ya, pakai peci, pakai baju koko, padahal ketika dia korupsi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang korupsi itu kan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari ingatanku, maka sesungguhnya kehidupannya akan terasa sempit. Kan begitu. Jadi para koruptor itu sempit hidupnya. Kenapa? Karena hilang ingatannya kepada Allah. Bagaimana hilang ingatannya kepada Allah? Maka dia melakukan tindakan korupsi. Kenapa melakukan tindakan korupsi? Dirinya, batinnya, hatinya tidak sedang dalam keadaan tenang. Kelihatan tuh Bu, wajah-wajah fitness. Tahu wajah-wajah fitness? Koruptor itu fitness. Badannya fit, hatinya ngenes. Kan begitu. Nah, ya. Jadi koruptor itu wajah-wajah fitness. Badannya fit, hatinya Nabi mengatakan albirru ma sakana ilahi nafsu wa ma'ana ilahil qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang mendatangkan ketenangan di dalam dirinya dan mendatangkan ketentraman di dalam hatinya. Wal ithmu ma lam yaskun ilaihi nafsu walam yatma'inna ilahil qalbu. Sementara perbuatan dosa tidak akan mendatangkan ketentraman dalam dirinya dan tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam hatinya. Tidak tenang koruptor itu. Kenapa? Itu perbuatan jahat. Kenapa mereka berbuat jahat? Karena dia hilang ingatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan diri kita senantiasa menunjukkan jati diri kita sebagai muslim. Dengan cara apa? Beramal soleh tadi saya katakan. Melaksanakan segala perintah Allah. Ya, menjauhi segala larangan-larangannya. Allah perintahkan sholat, sholat. Allah perintahkan puasa, puasa. Allah perintahkan zakat, zakat. Banyak di antara orang-orang Islam yang sudah kemudian lupa dengan sholat. Banyak. Berapa persen sih muslim di dunia, muslim di Indonesia ini yang sholat? Tidak banyak Pak. Bahkan mahasiswa-mahasiswa di kampus Islam itu banyak yang tidak sholat Pak. Saya ngajar, mahasiswa telat. Kenapa kamu telat? Kesiangan bangun. Sholat tidak Pak? Enggak Pak. Ya, itu mahasiswa Islam seperti itu Pak. Saya sholat Pak. Sholat kamu jam berapa? 6:30. Oh, berarti subuh dan duha begitu sholatnya. Ya, seperti itu. Maka orang-orang yang semacam ini ibu bapak, sholat itu kan ada 3 ibu bapak. Pertama ada yang disebut dengan sholat khasyi. Yang kedua ada yang disebut dengan sholat daim. Yang ketiga ada yang disebut dengan sholat hafiz, sholatul hafiz. Yang pertama sholatul khasyi adalah sholat yang khusyuk. Dalam surah Al-Mu'minun Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Betapa bahagia orang-orang yang beriman ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Wasta'inu bis sabri wassalah, surah Al-Baqarah ayat 200 berapa? 45 atau berapa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai media untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian itu berat kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Yang memaknai doanya, yang memaknai zikirnya. Jadi kalau kita sholat masih ingat-ingat kehidupan dunia, Allahu Akbar, aku lupa kunci tadi kayaknya ditaruh di mana ya. Lalu ingat ketika takbiratul ihram, berarti sholatnya belum sampai kepada sholat khusyuk. Ingat Bu, seperti itu kadang-kadang pernah terjadi pada diri kita? Pernah apa tidak? Allahu Akbar, kita bojoku urung ngei duit ya. Berarti kita belum memaknai Allahu Akbar. Jadi di dalam takbiratul ihram ada Allahu Akbar, itu sesungguhnya teologi pembebasan, membebaskan dari semua Tuhan-Tuhan kecil yang ada dalam diri kita. Yang adalah Tuhan besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada Tuhan-Tuhan kecil yang ada dalam diri kita, ingat kehidupan dunia, ingat tentang urusan dunia ketika takbiratul ihram, berarti sholat kita belum khusyuk. Berat, kecuali bagi mereka yang betul-betul yang melaksanakan dengan ikhlas. Maka rukun ibadah itu ada 3 Bu. Apa rukun ibadah? Rukun ibadah, syarat ibadah itu ada 3. Yang pertama apa? Ikhlas. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua terhindar dari segala perbuatan musyrik, kesyirikan. Yang ketiga apa? Ittiba dengan apa yang dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wassalam. Jadi kalau sholat tidak ikhlas, masih ada unsur-unsur yang lainnya, jangan berharap kita akan mendapatkan kekhusyuan. Sholat khusyuk tidak bisa ditreningkan, Bu. Kan ada dulu training sholat khusyuk. Bapak ini sholatnya khusyuk. Kenapa? Sudah dapat sertifikat. Nah, nggak bisa seperti itu, ya. Yang mentraining itu hanya memberikan kiat-kiatnya, tapi tidak bisa memastikan bahwa dia bisa sholat khusyuk. Kan begitu? Karena yang bisa khusyuk itu urusan pribadi. Saya tidak bisa menerka Pak Nasir sholatnya khusyuk atau tidak. Pak Nasir juga tidak bisa menerka saya sholat khusyuk atau tidak, karena itu urusan hati. Maka yang bisa merasakan adalah diri kita sesungguhnya, bukan orang lain. Tidak bisa kemudian diindikasikan indikator ciri-ciri orang khusyuk, kemudian ketika sholat pakai baju koko, pakai peci, begitu dan lain sebagainya. Lalu kemudian bacaan Al-Fatihahnya 30 menit, misalnya seperti tidak. Tapi lebih kepada bagaimana diri kita yang kemudian berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dimanai atau tidak dalam ketika sholat kita. Yang kedua, yang disebut dengan sholatud daim. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 23, alladzina hum ala sholatihim daimun. Jadi sholat daim itu adalah sholat dia melaksanakan selain sholat 5 waktu, sholat sunnah dia lakukan, tapi di luar sholat pun dia senantiasa berzikir kepada Allah. Karena sholat itu maknanya selain sholat, makna lain daripada sholat itu artinya doa. Makna lain daripada sholat itu artinya zikir. Setelah sholat dia senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun, menjaganya. Karena orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berzikir kepada Allah tidak mungkin dia melakukan perbuatan maksiat. Ada tidak koruptor itu ketika korupsi melafalkan asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu misalnya? Ada tidak? Tidak ada. Ya, karena orang yang berzikir kepada Allah dijaga oleh Allah perilakunya dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga hatinya tenang, tadi kata Nabi saya sampaikan, hatinya tenang, jiwanya tentram, seperti itu. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian sholat daim itu hadir dalam diri kita, suami juga sholat daim, istri sholat daim, tidak akan terjadi pertengkaran di dalam rumah tangganya. Kalau para pengelola MBG itu sholatnya sholatud daim. MBG itu apa, Bu? BGN itu apa? Artinya BGN? BGN itu artinya bos gua nyolong. Ya. Tidak akan terjadi semacam itu. Dia ingat kepada Allah. Ini amanah 335 triliun. Tidak akan membagi-bagikan jatah-jatah SPPG dengan cara kemudian afiliasi dengan keluarganya. Karena itu adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan dan dosa hukumnya. Maka orang-orang yang tidak bahagia itu adalah orang menyalahgunakan kekuasaan. Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun, orang yang bahagia itu apa? Qad aflahal mu'minun. Di antara ayatnya adalah alladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang bahagia itu orang yang ketika diberikan amanah dia tunaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tapi kalau tidak amanah, kata Nabi Muhammad SAW, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman seseorang manakala dia tidak menunaikan amanahnya. Begitu. Waladina liman la adahlah. Dan tidak sempurna agama seseorang kalau tidak mampu menunaikan janji-janji yang sudah dia ucapkan. Catat, rekam, sekolah gratis, ya. Kalau perlu transport gratis, kalau perlu tidak impor, kalau perlu. Nah, tapi tidak ditunaikan, tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna agama seseorang manakala tidak menunaikan amanahnya, tidak menunaikan janjinya. Dan orang yang semacam ini, kata Al-Quran, termasuk orang-orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan kelak kemudian. Sampai jam berapa nih Pak Nasir?
Baru 2 slide ini, 1 slide saja belum selesai ya. Nah, selanjutnya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah inspirasi bagi sesama. Perkataan, perbuatan dan sikap bisa menjadi jalan hidayah. Nah, ini. Jadi ibu bapak kita ini menjadi muslim yang harus menjadi muslim yang inspirasi bagi yang lain. Dalam Al-Qur'an, wa tilka sibghatullah. Celupan Allah. Hidup itu mewarnai atau diwarnai? Mana yang bagus? Mewarnai atau diwarnai? Muslim itu harus mewarnai ya kebaikan-kebaikan. Bagaimana mewarnai? Eropa itu ibu bapak dulu dalam keadaan gelap, tidak tahu apa-apa tentang pengetahuan. Ya, tidak tahu apa-apa tentang pengetahuan. Lalu kemudian Islam datang memberikan penerangan kepada Eropa. Amerika tidak akan menjadi seperti ini sekarang kalau tidak ada umat Islam. Karena yang menciptakan angka 0 itu adalah tokoh Islam. Siapa? Al-Khwarizmi. Teknologi tanpa angka 0 tidak akan mungkin ada teknologi. Karena teknologi itu diawali dari angka 0. Angka asli dari angka Eropa yaitu angka Romawi. Di angka Romawi ada tidak angka 0? Ada tidak, Bu? Angka 0 di angka Romawi? Ada tidak? Tidak ada. Maka tanpa angka 0, mereka tidak akan bisa menciptakan yang namanya teknologi. Artinya apa? Islam justru memberikan kontribusi peradaban, mewarnai dunia. Kalau panjenengan nonton film Robin Hood, di mana orang Turki mengajarkan kepada orang Inggris di dalam menggunakan kamera. Nah, jadi peradaban Islam sangat luar biasa pada waktu itu memberikan. Maka lahirnya yang namanya Renaissance. Renaissance itu revolusi yang dilakukan oleh orang-orang Eropa terinspirasi oleh kemajuan umat Islam dalam hal ilmu pengetahuan. Apa kemajuan umat Islam dalam hal apa? Ilmu kedokteran. Siapa tokoh kedokteran? Ibnu Sina, Ar-Razi, ya. Bagaimana tradisi orang-orang Eropa sebelum mengenal yang namanya kedokteran? Orang-orang Eropa pada waktu dulu ketika ada orang sakit, mereka tidak akan seperti umat Islam. Umat Islam itu ketika ada orang sakit sudah dipilah-pilah, Pak. Ini penyakit apa? Ya, penyakit apa dan lain sebagainya sudah dipilah-pilah. Tapi orang Eropa pada waktu itu ketika ada orang sakit dianggap kemasukan roh jahat, maka harus dibakar. Begitu. Itu sejarahnya sebegitu itu. Kegelapan Eropa. Lalu datanglah kemudian Islam mewarnai. Maka orang Islam itu beragama berbasis kepada apa? Saya selalu menyampaikan data, fakta, dan logika. Datanya apa? Dalil nakli, dalil akli, logika, dan fakta. Itu yang harus dimiliki. Dan itulah yang kemudian dimiliki oleh tokoh-tokoh muslim, ilmuwan-ilmuwan muslim di dunia. Ada yang namanya Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina, Avicena orang barat menyebutnya, pakar kedokteran. Ada Ar-Razi, ada Ibnu Haytham, pakar optik. Jadi kacamata itu, ya, yang menciptakan itu Ibnu Haytham, seorang muslim. Ya, musik, nah, musik, Bu, ya. Itu orang Islam, sekalipun ada orang yang mengharamkan musik, kan begitu ya, seperti itu. Tetapi yang menciptakan notasi lagunya itu umat Islam. Do, ro, mim, fa, gitu, sod, lam, orasido. Itu muslim yang menciptakan. Nah, bagaimana kita generasi sekarang ini menjadi inspirasi bagi orang lain, bagi non-muslim, sehingga apa yang dilakukan oleh muslim-muslim di Eropa, di Amerika, mereka menjadi inspirasi bagi orang-orang di luar Islam. Banyak kemudian di antara orang-orang non-Islam pindah agama menjadi muslim. Disebabkan apa? Terinspirasi oleh perilaku-perilaku dan ilmu pengetahuan yang dimiliki tokoh-tokoh Islam. Dan rata-rata orang yang menganut Islam pindah ke Islam itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Tapi di Indonesia yang murtad rata-rata apa? Supermi, Indomie, kan begitu ya? Bukan karena ini,
ya, bukan karena ini, karena kebutuhan ekonomi, kan begitu, seperti itu. Maka persis apa yang dikatakan oleh Gus Dur, bahwa kenapa banyak orang Islam di Indonesia yang murtad, sesungguhnya mereka tidak tertarik dengan agamanya. Yang tertarik itu karena disebabkan kebutuhan ekonomi, kata Gus Dur almarhum, Allahu yarham, ya, seperti itu. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi yang namanya inspirasi bagi orang lain dengan perilaku kita. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surah Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Nah, Bu, hidup kita ini lama atau tidak, Bu? Lama tidak? Berapa tahun sih kehidupan manusia umat Nabi Muhammad, berapa tahun hidup? 63 tahun. Sejarawan lain mengatakan 64 tahun. Maka Nabi mengatakan, ayyunasin aksyas. Sehebat-hebatnya manusia, secerdas-cerdasnya manusia itu manusia seperti apa? Nabi bertanya. Kata Nabi, ya, bukan Nabi bertanya, sahabat bertanya, secerdas-cerdasnya manusia itu manusia seperti apa? Lalu Nabi menjawab, aktsaruhum dzikrul maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa banyak mengingat kematian, bermuhasabah diri, Bu. Ya, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Carilah bekal, karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Nah, itu. Jadi Muharram itu adalah bulan introspeksi apa yang sudah kita perbuat masa lalu untuk bekal di hari kemudian, yaitu akhirat. Banyak orang terjebak pada kehidupan dunia semata-mata, maka tentu dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Allah katakan, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ada banyak manusia yang ketika berdoa kepada Allah minta dunia, Pak. Bu, dunia. Ya, maka orang yang semacam ini gara-gara suaminya bangkrut, sudah tidak harmonis lagi. Istrinya tidak mengimani terkait dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menikah orientasinya semata-mata dunia saja. Begitu. Ketua MBG juga sama, urusannya ketika jabat dunia, numpuk-numpuk harta, dia bohong ke masyarakat. Setiap SPPG itu ada satu sapi, disembelih sapi, berarti kalau ada sekian ribu sapi, ada 23.000 sapi. Ternyata sapi yang dimaksud adalah masakoan, begitu. Masako rasa sapi. Bohong gitu. Kenapa? Karena yang dikejar urusan dunia. Maka kalau sudah urusan dunia, Ibu, susah. Nabi mengatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu seisinya terlanat, Pak, Bu. Kecuali orang yang mengisi dunia itu dengan diisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semata-mata urusan dunia, dunia ini akan menjadi hambatan. Dunia ini akan menutup kegelapan mata kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dikutip oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, di persiapan untuk menuju akhirat, bahwa kegelapan itu ada 5. Adz-dzulumatu khamsun wa sirajulaha khamsun. Kegelapan itu ada 5, penerangnya pun ada 5. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan, hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia itu adalah kegelapan. Wasirajulahu
Apa penerangnya apa? Penerangnya apa? Penerangnya adalah at-taqwa. Hubbud dunya zulmatun wasirajulahu at-taqwa. Cinta dunia itu adalah kegelapan, maka penerangnya adalah ketakwaan. Maka Nabi mengatakan, man kanatid dunya hammahu, siapa yang orientasi hidupnya dunia semata-mata, ya, farakallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu min baini ainaihi. Siapa orientasinya dunia semata-mata, Allah akan memporak-porandakan segala urusannya dan menjadikan kefakiran berada di kedua pelupuk matanya. Sudah kan banyak ayat-ayat kauniyah bertebaran. Itu ketua MPG diporak-porandakan urusannya oleh Allah, kan? Betul tidak? Dijadikan kefakirannya berada di kedua pelupuk matanya. Betul apa tidak? Betul, itu menunjukkan diporak-porandakan. Bagaimana kemudian si Sambo dan lain sebagainya diporak-porandakan segala urusannya. Kenapa? Karena dia urusannya dunia semata-mata. Ya, maka kata Syekh Abdul Hamid As-Silki, saya sering mengutip, beliau katakan, man i'tamada ala malihi dhalla. Ya, man i'tamada ala malihi qalla. Siapa yang menggantungkan, yang menyandarkan hidupnya pada hartanya, dia akan senantiasa merasa kurang, merasa haus. Itu urusan dunia itu begitu, Ibu Bapak, tidak akan pernah merasa puas. Maka Abu Bakar mengatakan, hubbud dunya zulmatun wasirajulahu at-taqwa. Cinta dunia itu adalah kegelapan, maka penerangnya adalah apa? Ketakwaan. Di antara ciri orang-orang kafir apa? Ada 3 ciri orang kafir itu. Pertama, hubbud dunya, ya, yastahibuna dunya alal akhirah. Mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Begitu. Yang kedua, ya, ciri yang kedua adalah wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi orang-orang menuju jalan Allah. Yang ketiga, dalam surah Ibrahim ini, wa yabghunaha iwaja, membelokkan orang-orang beriman, ya, dari jalan Allah supaya berbelok, supaya terjebak, ya, dijejali dengan jabatan-jabatan begitu, ya, seperti itu, ya, diberikan apa namanya, dijebak dengan urusan dunia dan sebagainya sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian mendapatkan kebahagiaan. Sebab apa? Kegelapan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka kuncinya adalah ketakwaan. Jadi kalau orang gelap karena urusan dunia, segala sesuatu akan dihalalkan bagi dia, menghalalkan segala cara. Mahkamah konstitusinya dirusak gara-gara ingin meloloskan anaknya. Kan begitu, ingin jadi wapres. Lalu kemudian biar bagaimana mantunya jadi gubernur. Nah itu gelap sudah urusan dunia dia, orang seperti itu. Masih cawe-cawe padahal sudah purna, begitu, merasa sanggup padahal fisiknya sudah terbatas, begitu. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang semacam ini tidak memiliki zikrul maut. Ya, tidak pernah zikir maut, bahwa ingat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, atani Jibril, kata Nabi Muhammad, aku ini kedatangan malaikat Jibril. Faqala Jibril, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma'asita, hiduplah sekehendakmu, fa innaka mayyitun, karena kamu kelak kemudian ingat akan jadi mayit. Jadi Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sekehendak hatimu. Ingat, tapi kamu kelak kemudian akan menjadi mayit. Nah, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu, dan cintailah sekehendak hatimu siapapun, apapun.
fa innaka mufariquhu, karena kelak kemudian ingat kamu akan dipisahkan dengan orang yang kamu cintai dan harta-harta yang kamu cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah sekehendak hatimu, tapi ingat perbuatanmu kelak kemudian akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, inna sarafal mu'minin, sesungguhnya mukmin yang mulia itu, mukmin yang hebat itu apa? Mukmin yang hebat itu adalah qiyamuhu bil lail wa istaghna'uhu anin nas. Ya, wa izzuhu al istighna'uhu anin nas. Bahwa mukmin yang hebat itu, ya, kemuliaan mukmin itu adalah mukmin yang senantiasa menjalankan sholat lail di tengah malam. Wa izzuhu, dan kehormatannya itu akan terpancar ketika dia berlepas diri dari sandaran-sandaran manusia. Al-istighna'uhu aninnas. Maka kalau selama kita menyandarkan pada manusia, ya, kemuliaan itu tidak akan ada pada diri kita. Menyandarkan kepada kepentingan manusia, ya, menyandarkan, merusak Mahkamah Konstitusi, merusak undang-undang, itu kan menyandarkan kepada manusia, memanfaatkan manusia dan lain sebagainya. Maka kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, man iltamasa ridallah, ya, man iltamasa ridallah radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Siapa yang mencari ridho Allah, maka Allah akan meridhoinya, dan orang-orang yang mencari ridho Allah pun akan ikut meridhoinya. Wa man iltamasa ridhona sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Siapa yang mencari ridho manusia, maka Allah akan murka kepada orang-orang yang mencari ridho manusia, dan manusia-manusia yang mencari ridho Allah pun akan ikut murka kepada mereka-mereka yang mencari ridho manusia. Nah, itulah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita, sebagaimana kemudian ketika kita mengutamakan kehidupan dunia semata, maka tidak akan yang namanya mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua kata Abu Bakar As-Siddiq, kata Abu Bakar As-Siddiq yang kedua adalah wadzambu zulmatun. Dosa itu adalah kegelapan. Wasirajulahu at-taubah. Dosa itu kegelapan, Ibu. Tapi penerangnya itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang bisa terbebas dari dosa? Ada tidak? Ada tidak? Siapa di antara kita yang suci? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Ya, maka di antara kita jangan saling kemudian merasa so suci. Sebagaimana kemudian di padepokan-padepokan itu yang mengklaim gurunya, guru spiritualnya suci, tidak mungkin berbuat salah, sehingga kemudian banyak orang melakukan pelecehan seksual. Justru itu kegelapan kalau ada orang semacam itu. Sebab apa? Kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanit taqaw." Jangan kalian merasa sok suci, karena Allah lah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Jadi ibu bapak, jangan terjebak dengan siapa seseorang, mau ustadz, mau kiai, mau mursyid dan lain sebagainya. Pasti dia punya dosa, termasuk saya. Tidak bisa lepas dari dosa. Ya, jangan silau dengan gamisnya, pakai jubahan begitu. Ya, jangan silau. Jangan silau dengan kedatangannya dari Timur Tengah, dari Arab. Pakai jubah, wah ini syekh. Apa yang terjadi seperti si Sam yang muncul di RCTI, ya, yang tahsin Quran. Banyak orang kemudian silau dengan yang namanya Sam, Syekh Ahmad Al-Misri. Ternyata dia adalah predator sesama jenis. Dan kemudian ditangkap oleh Interpol, meminta kepolisian Mesir untuk mengirimkan ke sini, tetapi oleh pemerintah Mesir akhirnya ditangkap yang namanya Syekh Ahmad Al-Misri itu, seperti itu.
Nah, oleh sebab itu tidak ada satupun di antara kita. Maka di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat itu, orang-orang yang beriman itu wa kanu qalilan minal lail. Orang yang beriman itu tidurnya sedikit, Bu. Wal mustaghfirina bil ashar, dan senantiasa bangun tengah malam. Tidurnya sedikit orang-orang beriman itu. Nah, maka bedanya Nabi dengan kita tuh sedikit, betul, Bu? Betul tidak? Kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur, ngantuk. Mahasiswa kuliah ngantuk, ya. Datang paling belakang, pulang paling duluan, kan begitu. Maka beda, sedikit beda Nabi dengan kita. Nabi itu sedikit-sedikit baca Quran, kita sedikit baca Quran, gitu ya. Seperti itu Nabi itu sedikit-sedikit memberi, kita sedikit memberi. Bedanya di sana. Ternyata sedikit ya, beda Nabi dengan kita. Sedikit tidak? Sedikit. Tipis sekali bedanya, ya, tipis. Nah, itu. Jadi Ibu Bapak, kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah bertobat kepada Allah. Nah, di bulan Muharram ini amalan yang terbaik apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah. Baginda kita Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau beristighfar kepada Allah dalam setengah hari sebanyak 70 sampai 80 kali di luar sholat. Minimal. Dalam satu hari 100 kali. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Seorang Nabi yang beliau akan memberikan syafaat kepada kita masih beristighfar kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah manakala kita sedang mendapatkan musibah. Astagfirullah seperti itu. Tapi lupa kepada Allah. Maka siapa yang beristighfar kepada Allah, di antara ciri orang yang beriman itu bagaimana? Idza fa'alu fahisatan dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jika dia melakukan suatu perbuatan salah itu langsung ingat Allah. Astagfirullah. Walam yasiru, dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Wahum ya'lamun, karena dia tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik, seperti itu. Nah, itulah cerminan orang yang beriman. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa dzambu zulmatun wa sirajulahu at-taubah. Dosa itu adalah kegelapan, dan penerangnya dari dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis? Oke, kita tanya jawab. Ya, ini baru 2 slide, Bu, ya. Nah, butuh pertemuan beberapa kali ya. Di Pedurungan Lor saja menjabarkan pola asuh itu butuh pertemuan berkali-kali. Insyaallah nanti dilanjut pada Ahad ketiga bulan Juli tentang pola asuh di Pedurungan Lor. Monggo Pak Nasir. Kemudian Bapak sekalian yang dirahmati ya, tadi materi pada pagi hari ini yang bisa kita tangkap, intinya bahwa apa yang disampaikan beliau adalah memberikan bekal kita untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan di bulan Muharram. Harapan kita tentunya semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tanpa dibekali dengan sebuah ketakwaan. Insya Allah semacam itu sehingga kita tetap istiqomah dalam kehidupannya. Baik, untuk menyempurnakan kajian kita pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan untuk ada pertanyaan mungkin dari ibu-ibu. Ada yang mau menanyakan? Itu Ibu. Monggo, itu adanya apa? Ada mikrofon di belakang. Ya. Samina wa atona. Baik Ibu. Begini Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang akan menjadi teladan bagi diri kita? Tentu yang menjadi teladan bagi kita adalah para nabi, kan begitu. Kalau kita meneladani para nabi, sudah dapat dipastikan tidak mungkin salah. Ya. Meneladani para nabi sudah dapat dipastikan tidak mungkin tidak salah. Karena apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi meneladani manusia banyak salahnya. Maka tadi kata Nabi, Jibril berkata kepada Nabi, kan begitu? Apa? Kata Nabi, wasyaraful mu'mini, mukmin yang mulia itu qiyamuhu bilail wa izzuhu, dan kehormatannya al-istighna'uhu aninas, terbebas dari yang namanya manusia. Jadi tidak ada kemudian rasa sungkan untuk melakukan apapun kepada yang namanya manusia karena tidak menyandarkan diri kepada kepentingan manusia. Maka oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada pemimpin yang salah ya katakan salah, tidak boleh kemudian ya. Nabi di Al-Qur'an itu kan nabi yang ditegaskan oleh Allah sebagai uswah hasanah itu Nabi Ibrahim dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Lalu kemudian Nabi Muhammad ya di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Nabi Ibrahim dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Ada lagi di ayat Al-Mumtahanah ayat 6-nya, qad kana lakum fihim ya uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Telah ada pada diri mereka, yaitu yang dimaksud Ibrahim dan apa yang mengikutinya, uswatun hasanatun, keteladanan yang baik dan orang-orang yang berharap rahmat dari Allah kelak kemudian di yaumal qiyamah. Nah, tentu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fil ma'siyah. Tidak ada kata taat terhadap setiap makhluk dalam urusan maksiat. Siapapun dia. Sekarang saya tanya, ketika ada pemimpin kemudian ada orang yang memberikan masukan lalu kemudian berusaha, baik apa tidak? Baik apa tidak? Lalu ketika pemimpin bilang endas mau di hadapan publik, baik apa tidak? Lalu bilang kemudian ketika ada orang yang curhat, memang gue pikirin, baik apa tidak? Maka sesuatu yang tidak baik dikatakan baik, itu disebut munafik namanya. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bedanya pemimpin dengan manajer. Apa bedanya? Tahu Bu? Pak? Pemimpin dengan manajer? Di dalam Islam, pemimpin itu digunakan oleh Nabi dengan ro'in. Tuh ya. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Ro'in ini apa? Gembala. Kalau seorang gembala itu ibu, misalnya gembala bebek, gembala kambing, biasanya mengembala itu apa? Berhenti hanya melepaskan saja atau diasuh. Dimanapun dia senantiasa diasuh sampai kepada pulangnya, atau hanya sekedar melepaskan. Hah? Dari A sampai Z ya, pulangnya, perginya, pulangnya diperhatikan dan dikembalikan. Itu yang dimaksud pemimpin. Maka dalam Islam pemimpin itu adalah pelayan, the servant, pelayan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki pengaruh tetapi dia hanya melakukan yang baik-baik saja. Itu pemimpin. Tapi manajer adalah seseorang yang melakukan segala sesuatu dengan baik. Beda apa tidak? Pemimpin melakukan sesuatu yang baik-baik saja, manajer itu melakukan sesuatu dengan baik. Beda apa tidak? Bedanya di mana? Pemimpin dia hanya ingin melakukan yang baik-baik saja, yang tidak baik dia tidak ingin melakukannya. Itu pemimpin. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, dia tidak mau melakukannya. Itu adalah kemungkaran. Tetapi manajer, apapun dia lakukan, selama yang dilakukan itu dilakukan dengan baik, mau halal, mau haram, yang penting dilakukan dengan baik. Itu manajer. Maka para pengelola negara ini pemimpin atau manajer kebanyakan? Manajer atau pemimpin? Manajer. MBG dikelola dengan nggak apa-apa, dikelola, yang penting dilakukan dengan baik, korupsi jangan begitu.
Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat kemungkaran jangan dibiarkan. Maka peranan mahasiswa itu ya agent of social agent of social change, agen perubahan sosial. Saya dulu ketika mahasiswa ibu bapak, ketika Pak Harto turun itu tahun 98, saya demo di Yogyakarta. Waktu saya jadi mahasiswa, saya menjadi aktivis mahasiswa kampus. Kebetulan saya koordinator Departemen Perpolitikan pada saat itu, mengkoordinasi untuk melakukan demo. Orang-orang yang berpendapat demikian tidak apa-apa, sejelek apapun pemimpin kita mau ngomong apa, tetap kita taati. Itu di Arab Saudi yang begitu. Karena di Arab Saudi itu haram, dianggap haram yang namanya demo. Ini Indonesia negara demokratis, mau protes, mau mengkritisi bebas, tidak jadi masalah dan dilindungi oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan agama. Dan justru kalau kita membiarkan kemungkaran, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Dosa mengenai kemungkaran. Maka atuh lakul qaryah wa fiha salihun. Mungkinkah suatu negara itu dihancurkan sementara di dalamnya ada orang-orang soleh? Mungkin dihancurkan, bisa. Atas sebab apa? Atas sebab apa? Bitahaunihim wa sukutihim amma'asilah. Karena orang-orang soleh itu diam terhadap segala perbuatan maksiat. Apa kita harus menang? Apa kemudian kita tidak mengkritisi masa 10 tambah 6 17? Bagaimana guru-guru matematika menjelaskannya? Kita harus ikut pemimpin kita. Ada ilmu baru, 10 tambah 6 sekarang 17. Ibu salah kan begitu. Kan tidak bisa seperti itu. Harus diluruskan. Ya, harus diluruskan. Maka pola-pola semacam itu lalu kemudian taati apapun yang dikatakannya. Berarti gurunya harus mengajarkan, adik-adikku sekalian, sekarang 10 tambah 6 itu 17, bukan 16. Karena kita ikut pemimpin kita. Maka pemimpin seperti itu apa diikuti? Tak. Maka kata Nabi tadi, la ta'ata fil maksiyah, innama ta'ah fil ma'rud. Tidak ada kata taat terhadap perbuatan maksiat terhadap setiap makhluk. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perbuatan baik. Ya. Jadi kalau dia baik, kita ikuti. Menyuruh kepada kebaikan, sami'na wa atona. Kan begitu. Tapi kalau mengajarkan kemungkaran, memperlihatkan akhlak yang tidak baik, harus di screening dulu. Anak-anak kita, cucu-cucu kita jangan mencontoh pola pikir perilaku yang demikian, karena perilaku ataupun perbuatan perkataan adalah sesuatu yang salah yang dilakukan walaupun itu pemimpin kita. Jadi ibu bapak, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak pandang bulu siapapun dia. Ya. Kalau mau mengkritik harus memberikan solusi. Orang yang mengkritik bukan sebagai pejabat tidak ada kewajiban memberikan solusi. Karena dia menjadi pejabat justru harus memberikan solusi. Tugas dia. Kenapa dia digaji? Seperti itu. Jadi salah kalau kemudian mengkritik terus tidak memberikan solusi. Kamu tidak pernah kuliah. Jadi tugas pejabat itu memberikan solusi atas kritik yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kritik itu bukan jangan dianggap suatu kebencian. Justru bagi orang yang beriman itu kritik itu adalah vitamin. Ayatnya apa? Surah Al-Asr tadi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi kalau dipandang dengan kebencian, tidak suka apapun yang disampaikan seseorang, pedih, pahit, kan begitu. Dianggap mempermalukan di depan umum. Kalau tidak mau malu di depan umum, jangan jadi pejabat. Nah, jadilah orang rumahan seperti Pak Nasir, seperti saya. Tidak akan ada yang mengkritik, kan begitu. Seperti itu. Jangan mau, kan begitu. Maka ketika dia jadi pemimpin, dia sudah siap dengan segala halnya. Tirulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada saat pertama kali beliau didaulat menjadi pemimpin. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Wahai kaum muslimin, aku sekarang sudah didaulat menjadi pemimpin kalian. Orang yang dalam pandanganku lemah adalah kuat, dan orang yang kuat dalam pandanganku adalah lemah, sampai akan kukembalikan hak-hak mereka. Ya, ikutilah saya selama saya dalam kebenaran. Berpalinglah saya ketika saya melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika itu mendengar pidatonya Abu Bakar As-Siddiq?
Wahai Abu Bakar, akulah yang akan mengingatkan kamu pertama kali dengan pedang saya ketika kamu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kemudian Abu Bakar mengatakan ini radikal, intoleran kan begitu, anti NKRI misalnya begitu? Tidak, kan begitu. Justru Abu Bakar berterima kasih sudah diingatkan oleh yang namanya Umar bin Khattab. Tapi di negara Konoha kan begitu. Ini demo dibayaran. Tahu-tahu kemudian demo MBG dapat panci dan 100.000. Mereka yang bayar kan begitu ya. Lalu dibayar mahasiswa 20 juta kan begitu. Mereka yang ngomong, mereka yang melanggar kan begitu. Ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran apa namanya? Allah mengatakan waman hudiya ilal Islam, siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa kemudian beristiqomah di dalam hidupnya. Di dalam Al-Qur'an ada lagi, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang senantiasa menghadirkan Allah di dalam hidupnya, dalam hatinya, malaikat akan membersamainya. Tidak ada yang namanya rasa takut, rasa sedih, Bu. Tidak ada takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dia tidak takut dengan kedudukan, tidak takut dengan jabatan, mau dapat jabatan mau tidak, nggak ada urusan. Amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap dijalankan, seperti itu. Sama seperti saya dianggap sebagai seorang Muhammadiyah yang radikal. Kenapa? Saya di kampus itu ya salah. Ini Muhammadiyah radikal katanya begitu. Seperti itu. Masa bodoh? Yang penting saya sampaikan seperti itu. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Kenapa perintah agama? Tidak ada kemudian memilah-milah. Hanya saja ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar itu memang ada tahapan-tahapannya. Dengan kaulan layina, dengan kaulan syadida, perkataan yang lemah lembut kan begitu. Menghadapi Firaun juga harus dengan perkataan lemah lembut. Lemah lembut itu Nabi Musa itu garang apa tidak? Nabi Musa itu tidak bisa berkata sopan dengan Firaun itu, maka dakwahnya itu didampingi oleh Nabi Harun kan begitu. Nabi Musa itu kalau sekarang mungkin sama Pak Amin Rais kan begitu, kata MH Ainun Najib itu selalu frontal omongannya tanpa tendeng aling-aling seperti itu. Kata MH Ainun Najib ya, melukiskan yang namanya Pak Amin Rais itu seperti Nabi Musa, kalau ngomong tidak pernah kemudian difilter ya, baik-baik katakan, salah katakan salah. Tapi kan sebagian orang malu-malu kan begitu. Nah, demikian Bu yang bisa disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika